Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang gak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Aduh, nggak habis pikir saya. Ini kok bocah satu nggak tobat-tobat, nggak kapok-kapok setelah beberapa hari yang lalu dihujat oleh beberapa netizen. Bukannya kapok, bukannya sadar diri, malah membuat video terbaru lagi ini, video klarifikasinya. Yang dalam video itu dinarasikan seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini tidak memperdulikan masyarakat miskin. Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini tidak memperdulikan korban gusuran. Karena tadi kita bisa mendengar yang diucapkan oleh Aura Cinta ini, dia tadi tidak adanya kejelasan masalah kompensasi. Nah, ini merupakan framing jahat ini. Padahal kita tahu sendiri ya, Kang Deddy Mulyadi itu menawarkan uang kompensasi, menawarkan bantuan kepada Aura Cinta, kepada keluarga Aura Cinta. Tetapi Auranya malah menolak. Seolah-olah gengsi, seolah-olah nggak butuh. Tetapi sekarang malah membuat video lagi yang memframing jahat Gubernur Jawa Barat, ya, dan menuntut kejelasan masalah kompensasi. Nah, ini maunya apa? Pengen viral kah? Pengen terkenal kah? Atau mungkin mau pengen populer? Karena kan seperti yang kita tahu, Ade Aura Cinta ini dulunya merupakan seorang pemain sinetron. Bisa saja sekarang kan sengaja menyenggol Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk menaikkan popularitas Ade Aura Cinta lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Sudahlah, tobat. Sudahi, ya. Saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana, tetapi saya ingin mereaksi bahwasanya video yang terbaru yang dibuat oleh Aura Cinta ini merupakan framing jahat dan juga serangan bagi KDM, bagi Kang Deddy Mulyadi, ya. Nah, dan juga sepertinya Ade Aura Cinta ini biar otaknya terbuka dan juga biar wawasannya luas, biar tidak kekeh dengan pendirian sendiri walaupun pendirian dia salah. Nah, ini harus mendengar dulu ataupun melihat video dari salah satu presenter televisi nasional. Nah, sobat semuanya, kita lihat bareng-bareng ya. Ada seorang adik yang tidak terima kalau acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ditiadakan. Sebelum aku berkomentar dengan permasalahan arah ke sana, ini disclaimer dulu, adik ini kan viral karena membuat sebuah video pada saat rumah di sekitaran bantaran sungainya dia digusur. Jadi video itu adalah sebuah kritikan kepada pemerintah yang seolah-olah pemerintah ini, semua aturan pemerintah mengorbankan rakyat kecil, seperti contohnya keluarga adik tersebut. Dan salah satu kalimatnya pun dia juga berkritik bahwasanya kenapa acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ini ditiadakan. Karena mungkin adik ini menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kenangan yang tidak akan bisa dilupakan dan tidak semua anak SMA atau anak sekolah pun itu akan lanjut ke jenjang bangku kuliah. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Tapi perlu kamu ingat, rumah yang kamu dirikan bersama keluarga kamu itu adalah bukan tanah milik kamu. Bahkan orang tua kamu juga mengakui kan kalau itu ya udah beli di tetangganya, orang tuanya ngasih dan tanpa ada surat tanah, itu nggak ada. Dan tanah itu memang kayaknya milik pemerintah daerah sana juga kan. Nah, digusur atau dirapikan lah ya bahasa halusnya. Itu fungsinya untuk membenahi tata kota yang berada di kota kamu. Dan itu pun juga untuk rakyat-rakyat sana. Kalaupun kamu berbicara tidak ada sosialisasi yang bilang kepada kita bahwasanya kita akan digusur dan kita akan mau kemana, itu nggak ada. Nah, poinnya di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang kamu tidak terima nih kalau perpisahan atau wisuda sekolah itu ditiadakan. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Pihak sekolah pun merasa makan buah si malakama, yang dimana kalau perpisahan ditiadakan, murid-muridnya merasa tidak terima, tapi kalau diadakan, otomatis harus ada dana yang ada.
Dana yang ada ini minta ke siapa? Otomatis minta ke wali murid. Bebannya ke siapa? Bebannya ke orang tua kamu. Aku paham adik ini. Adik ini tuh sebenarnya meminta untuk diadakan perpisahan atau wisuda untuk anak sekolah, tapi secara gratis alias biayanya ditanggung oleh pemerintah. Adik, dengarkan tante sekali lagi ya. Logika kamu bisa sampai nggak kalau dana yang ada di pemerintah itu jauh akan lebih penting untuk menggratiskan seluruh sekolah negeri dari SD sampai SMA daripada dana itu diperuntukkan untuk acara perpisahan 1 hari. Kalau kamu keterima kuliah dan pingin cari kerjaan freelance, yaitu kru event organizer, coba deh cek untuk buat acara event itu berapa puluh juta. Nanti kamu akan sadar dan tahu kok, jancuk larang yo. Dan ya, aku pun juga setuju sama katanya Kang Deddy. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah. Dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang. Dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu tuh juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi video dari Tante Nola ya, salah satu presenter televisi nasional. Mudah-mudahan video tersebut ataupun perkataan dari Tante Nola itu bisa didengar oleh adik Aura Cinta yang mempertahankan kesalahannya dan membanggakan kesalahan-kesalahannya ya. Kenapa saya bilang salah? Karena adik Aura Cinta ini mempertahankan masalah kompensasi penggantian penggusuran. Ya, ini harusnya adik Aura Cinta ini sadar diri dong. Banyak sekali ya dari kalangan netizen ataupun dari kalangan masyarakat yang mengatakan jika memang tanah yang ditempati oleh kedua orang tua adik Aura Cinta ini merupakan tanah negara. Lalu mau minta penggantian apa? Kalau untuk kompensasi bangunan kan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat juga memberikan sebagai rasa kemanusiaan uang 10 juta. Tetapi itu juga akan ditolak oleh adik Aura Cinta ya. Kita bisa melihat dalam video beberapa hari yang lalu yang diunggah oleh Kang Deddy Mulyadi, jika adik Aura Cinta ini seolah-olah gengsi dan juga tidak mau menerima uang kompensasi ataupun bantuan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Padahal secara hukum Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur ataupun pemerintah provinsi Jawa Barat tidak berhak untuk mengganti atau memberikan uang kompensasi ya. Karena warga yang menempati tanah tersebut sudah jelas-jelas melanggar aturan, melanggar hukum. Karena tanah yang ia gunakan itu adalah tanah negara. Nah, seharusnya di sini adik Aura Cinta ini sadar diri, introspeksi diri ya. Sebenarnya berita ini juga sudah sedikit meredup, tetapi sekarang malah naik lagi, mencuat lagi, diangkat lagi oleh adik Aura Cinta itu sendiri. Dimana 1 hari yang lalu kemarin adik Aura Cinta membuat video klarifikasi, tetapi bukannya video klarifikasi malah menyerang kembali Kang Deddy Mulyadi dengan perkataan adik Aura Cinta yang seolah-olah adik Aura Cinta ini jadi korban ya. Dari perkataan adik Aura Cinta ini juga sudah terlihat jelas bahwasannya adik Aura Cinta ini melakukan pembelaan diri ya. Jadi bisa dibilang lamun cek orang sudah mah si ieu teh heuras hulu geus nyaho salah tapi masih keneh ngotot dina kasalahanna gitu loh. Jadi masih saja mempertahankan kesalahannya itu. Nah, sepertinya ini apa ya? Nah, sepertinya adik Aura Cinta ini memang sengaja ya menyenggol-nyenggol lagi KDM, menyenggol-nyenggol lagi Gubernur Jawa Barat supaya viral kembali, supaya adik Aura Cinta ini menjadi populer dan juga menjadi terkenal. Karena jika kita melihat rekam jejak dari Aura Cinta ini merupakan salah satu talent dan juga pernah membintangi beberapa sinetron, bahkan menjadi bintang iklan salah satu pinjol. Nah, jadi bisa saja ini sengaja dibuat menyenggol. Jadi ini bisa saja sengaja dibuat untuk menaikkan popularitas adik Aura Cinta. Karena ini kok saya perhatikan ini bocah, ini bukan bocah sih sebenarnya, bukan remaja juga, sudah dewasa ya. Itu KPI aja tuh. KPI pernah bilang katanya ini belum 16 atau 17 tahun, itu makanya sebelum ngebacot ataupun sebelum ngobrol cari data dulu tuh. Untuk Baretno ya, mantan komisioner KPI sih sebenarnya mantan, tetapi harusnya dia mengakui katanya memperhati anak ya, seharusnya cari data dulu sebelum berbicara ya. Bahwasanya Aura Cinta ini lulusan tahun kemarin dan sekarang umurnya 19 tahun dan menginjak 20 tahun. Berarti kan itu menginjak dewasa dong. Sudah dewasa, malah setengah dewasa ya. Jadi sudah bisa dibilang bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi.
Nah, tapi mungkin ya banyak dari kalangan ataupun sebagian orang yang melihat wajahnya. Karena wajahnya memang seperti budak letik, awet ngorak lah, cek orang Sunda mah. Nah, jadi polemik ini memang dimanfaatkan kembali oleh Aura Cinta itu sendiri ya. Katanya kemarin ngedon karena dihujat, tetapi malah Aura Cinta sendiri yang mencari gara-gara kembali dengan menyenggol-nyenggol pemerintah dengan katanya tidak ada kompensasi, kejelasan kompensasi, tidak ada musyawarah. Ini kok masih aja dibahas. Ini rumahnya aja udah nggak ada, masih aja dibahas ya. Kang Deddy Mulyadi sudah menerangkan, sudah menjabarkan ya, aturan-aturan yang ia buat sudah ia terangkan dengan jelas sekali. Tetapi ada Aura Cinta ini malah ngotot dengan pemikiran ia sendiri ya, dengan pemikiran yang salah. Ya memang banyak sekali orang katanya memuji, wah ini masih bocah tetapi berani mengkritik. Dia sudah berani. Ya kalau untuk dari segi keberanian memang berani nih bocah ya. Tetapi caranya salah. Yang ia tuntut, yang ia perjuangkan ini salah. Menuntut kompensasi, apa yang dituntut? Udah tahu tanah negara kok minta ganti rugi. Ini kan sesuatu yang aneh. Nah sobat semuanya, bagaimana nih menurut sobat mengenai video dari Aura Cinta ini yang kembali menyerang ataupun menyenggol Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan video terbarunya Aura Cinta ini. Silahkan tulis pendapat sobat semuanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.